Paling sampai tugas selesai. Kita mau nulis soal pantai di desa nih, Pak. Halo semua, dari judul dan thumbnail, kalian sudah tahu kan kita bakal bahas apa? Yap, film Pengantin Pantai Biru. Film ini dirilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh Nayato Nuala yang terkenal akan adegan ciwik-ciwik telenjingnya tuh. Menceritakan tentang sepasang kekasih yang berniat liburan bulan madu, tapi justru berakhir dengan sangat mengerikan. Pengantin wanitanya mau diperkosa 3 preman sekian. Dan daripada penasaran, yuk langsung aja buka kalian. Adegan diawali dari sepasang kekasih yang baru saja menikah, Andy dan Emily. Mereka berdua sedang liburan di Pantai Biru untuk berbulan madu. Nah, saat asyik bersenang-senang di pantai ini, ternyata ada 3 preman yang melihat keaduhaian tubuhnya Emily. Kemudian saat Andy dan Emily ini hendak membuat anak di villa, 3 preman tadi datang ke sana dan mulai menyerang mereka, lalu berniat akan memperkosa Emily yang menggunakan gaun pengantin. Preman itu gak sengaja membunuh Andy dan juga Emily, kemudian membuang tubuh Emily ke jurang yang menuju pantai. Sementara tubuh Andy nih gak tahu tuh diapain, mungkin pulang sendiri ke rumahnya kali. Emily ternyata masih hidup guys, dan hanyut di bawah arus ke bibir pantai. Dia teriak tuh memanggil nama Andy, yang tentu aja gak bakal bisa kedengeran dong, karena kan si Andy ini udah metong. Beberapa bulan kemudian, para anak muda yang sedang bersantai di kolam renang dengan pemandangan memanjakan mata pria, membatalkan kepergiannya ke Borobudur dan justru menggantinya ke pantai terpencil, tapi memiliki pemandangan yang sangat indah. Mereka adalah Rian, Naomi, Amel, Jezi, Jojo, dan Gatan. Sementara jauh di dalam hutan, Emily mencoba bertahan hidup dengan memakan buah-buahan liar dan juga membuat senjata dari bambu dan batu, yang akhirnya dia gunakan untuk membunuh salah satu preman yang sebelumnya mau mengunboxing tubuhnya. Setelah aksi kejar-kejaran, Emily akhirnya berhasil memukul kepala preman saknean itu. Lalu keesokan harinya, rombongan Rian yang hampir tiba di pantai tujuan terpaksa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki karena lokasinya yang terpencil hingga mobilnya tuh gak bisa masuk. Mereka lalu terhenti sejenak saat melihat air terjun. Tapi yang excited malah cowok-cowoknya guys, yang teriak-teriak lebay gitu. Sementara para cewek-ceweknya ini malah ikut Jezi yang kebelet pipis. Mereka langsung segera melanjutkan perjalanan ketika Jojo mendengar suara jeritan. Salah satu tim ciwik-ciwik pun juga mendengar teriakan itu. Saat menemukan pantai, mereka berhenti lagi dan mulai bersenang-senang. Ya seperti biasa, kita cowok-cowok ini mau cuci mata dulu guys. Dari kejauhan, Emily melihat mereka, kemudian pergi menuju villa kosong di tengah hutan yang dia tempati bersama sang suami sebelum kejadian naas yang menimpanya. Emily menangis saat melihat foto polaroidnya sambil menyebut nama Andy. Rombongan Rian tiba di villa yang akan mereka tempati dan disambut oleh penjaga villa yang memiliki wajah menyeramkan bernama Pak Solikum. Penjaga itu memperingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap makhluk goib yang berkeliaran di area sekitar pantai dan hutan. Masyarakat menyebutnya dedemit samber nyawa. Tapi rombongan Rian ini gak percaya tahayul meski Pak Solikum sendiri mengatakan sudah memakan korban jiwa. Jojo yang kebelet kencing malah pergi ke air terjun lagi. Lah, gimana ceritanya sih lu Jo? Padahal lo sendiri yang ngajak pergi menjauh dari air terjun tadi karena mendengar suara jeritan. Lo malah pergi ke sana lagi sendirian. Jiran lah kau Jo. Kemudian Jojo yang melihat Emily mulai mengikutinya diam-diam
Lalu sementara itu, Rian dan Naomi langsung nyoba tuh kamar baru dengan mantap-mantap santuy uhuy. Beberapa saat kemudian, Jesse pergi ke air terjun dan mulai mandi tuh. Tapi dia lari ketakutan saat melihat tengkorak di dalam air. Sementara Jojo tiba di villa dan menceritakan apa yang baru saja dialami, tapi justru diejek oleh Rian dan Naomi. Jojo lalu melihat wanita itu di kamarnya, tapi setelah Rian memeriksanya, gak ada siapa-siapa dan menganggap Jojo halusinasi karena kurang cocok. Jesse mulai diikuti oleh Emily, sementara itu seorang wanita bernama Maya yang mau mencari kakaknya baru saja tiba di tempat tersebut. Emily yang melihat kemesraan Rian dan Naomi di pantai, jadi teringat akan kebersamaan dirinya dengan sang suami. Maya yang tiba di air terjun mulai membuka baju untuk untuk mandi ternyata guys. Dan Maya menemukan sobekan gaun pengantin gitu. Lalu malam harinya Maya terus berjalan sambil dibayangi sosok menyeramkan, sampai akhirnya dia menemukan villa yang disewa oleh Rian dan teman-temannya. Maya mengetok pintu, tapi karena gak ada yang membuka pintu dan pintunya juga gak dikunci, Maya langsung nyelonong aja tuh masuk seperti gak memiliki tata krama gitu, yang membuat Naomi akhirnya terkejut dan menjatuhkan gelasnya. Maya bercerita kalau tujuannya datang ke tempat itu karena mau mencari kakaknya yang sedang bulan madu. Tapi sudah beberapa bulan gak juga kembali dan gak ada kabar sama sekali. Lalu saat melihat foto di laptop Naomi, Maya menyadari jika kakaknya tertangkap kamera Rian, di mana wanita itu adalah Emily yang dikatakan oleh penduduk desa sebagai the demit sambal nyawa, yaitu arwah gentayangan yang suka ngebunuh-bunuhin orang. Maya tentu gak percaya kalau kakaknya itu sudah meninggal dan sangat yakin Emily masih hidup. Jesse lalu mengenalkan Maya pada teman-temannya. Kemudian malam harinya Maya melihat penampakan kakaknya dan mulai mengikutinya, tapi Emily tiba-tiba hilang dari pandangan. Pagi harinya, Jojo yang merasa bosan mulai jalan-jalan. Sementara Maya baru saja mimpi buruk tentang kakaknya yang tiba-tiba menikahnya dengan pisau. Setelah penampakan-penampakan yang sebenarnya gak penting untuk diceritakan, akhirnya satu persatu dari mereka mulai dibunuh oleh Emily. Dimulai dari Jojo. Karena sampai sore hari si Jojo ini gak juga kembali, Gatan lalu mengajak Amel untuk mencari Jojo, dan mereka berpencar ke tengah hutan pesisir pantai. Amel menemukan batu berongga mirip gua, tapi gak berani masuk, lalu mencoba menelpon Jojo dan menemukan ponselnya tergeletak di tanah. Sementara Gatan menemukan kaos dengan bercak darah. Maya sedang jalan-jalan di pantai dan melepas baju. Adegan wanita melepas bajunya adalah scene terbanyak di film ini guys. Kayak setiap 5 menit sekali dah ada aja yang buka baju. Harusnya buka cut aja sekalian kan, biar enak kita pada cowok. Gatan yang terus menelusuri hutan akhirnya tiba di villa kosong tengah hutan. Dan dia terkejut lalu segera lari saat melihat banyak foto Emily di sana. Amel dan Rian mencoba melaporkan kehilangan Jojo pada Solikum, dan Solikum memastikan jika Jojo pasti sudah dibawa oleh dedemit sesambar nyawa alias Emily. Kemudian Gatan memberitahu Rian diam-diam tentang villa kosong yang dia temukan, di mana ada banyak sekali foto Emily. Di pemukiman penduduk desa, Tarjo menegur Solikum karena sebelumnya sudah berjanji untuk menutup penginapan tersebut. Tapi justru Solikum membukanya lagi dan menyewakannya pada anak-anak kota meski sudah tahu itu sangat berbahaya dan mengancam nyawa mereka. Solikum yang keras kepala hanya berkata kalau dia sedang butuh uang dan berjanji akan bertanggung jawab jika sesuatu terjadi pada mereka. Secara mengejutkan, Tarjo membongkar rahasia besar jika anaknya Solikumlah yang sudah membunuh pasangan pengantin Pantai Biru itu karena mabuk. Di villa, Naomi memperlihatkan hasil tes pack pada Rian kalau dirinya sedang hamil.
Sementara Gatan yang masih terus mencari Jojo menemukan dan mengikuti Emily diam-diam yang masuk ke dalam gua. Kemudian Emily menyerangnya. Beruntung Gatan ini berhasil kabur guys. Kita kembali lagi ke villa. Amel merasa khawatir dengan kondisi Gatan dan Jojo yang enggak juga kembali. Tapi Jesse berkata mungkin aja mereka berdua udah pulang duluan dan Amel gak perlu mengkhawatirkan mereka. Karena mereka berdua sama-sama pria berbatang yang sudah dewasa. Jadi mereka pasti bisa jaga batang. Jaga diri maksudnya. Amel tetap merasa gak tenang dan akan menunggu sampai mereka pulang. So sweet banget lu Mel, pengen gue cipik deh. Saat Amel menunggu di luar villa, Amel diserang oleh Emily dan akhirnya terbunuh. Yah, gak jadi gue cipik dong, udah jadi mayat gitu. Lalu Jesse juga diserang dan dikejar Emily. Sampai akhirnya dia bertemu Gatan, tapi mereka terkena jebakan dan Emily berhasil membunuh Gatan. Jesse yang kabur membuat rencana untuk menaklukkan si Emily dan ternyata berhasil. Emily pun akhirnya pingsan. Tapi Jesse akhirnya mati setelah lari melewati bibir pantai dan masuk hutan, kemudian terkena jebakan Emily yang menombak perut Jesse hingga tembus. Karena merasa ada yang gak beres sebab teman-temannya menghilang satu persatu, akhirnya Rian mencoba menemui Pak Solikum. Tapi saat Rian dalam perjalanan menuju Pak Solikum di desa, Solikum dibunuh oleh Emily. Sehingga saat Rian tiba di sana, Rian gak menemukan Pak Solikum dan rumahnya sepi. Rian lalu bertemu Pak Tarjo. Tarjo memberitahu Rian jika Dedemit Sambar Nyawa gak suka siapapun yang menempati villa itu. Tapi Rian keras kepala dan gak percaya cerita Tarjo. Belum lagi, Rian dan teman-temannya sudah tahu jika Emily bukanlah hantu, melainkan kakaknya Maya. Tanpa banyak bicara, Tarjo menyuruh Rian pergi ke bangunan tua alias villa kosong di tengah hutan karena teman-teman mereka pasti ada di sana. Nah, dalam perjalanannya nih, Rian diserang Emily dan mati. Kemudian Emily mendatangi Maya dan Naomi yang ada di dalam villa. Maya mencoba menjelaskan kalau dirinya adalah adiknya, tapi Emily justru menyerang dan melukai Maya. Naomi pun segera membawa Maya pergi menjauh yang tentu aja sambil dikejar oleh Emily. Di tengah jalan, Naomi terkena jebakan tombak yang melukai perutnya dan mereka terus berjalan sampai akhirnya menemukan villa kosong di tengah hutan. Mereka berdua mulai bersembunyi dan saat Emily tiba di sana dengan kapak batunya, Naomi berusaha menaklukkan Emily tapi Emily kuat dan tak terkalahkan. Hingga Naomi ini kewalahan dan mencoba lari untuk bersembunyi lagi. Kali ini, Emily menghampiri tempat persembunyian Maya dan kakak beradik ini sempat bertarung hingga Emily semakin murka. Maya akhirnya tertangkap dan saat Emily hendak membelah Maya dengan kapaknya, Rian yang ternyata masih hidup datang ke sana dan menyelamatkan Maya. Lalu lanjut berduel dengan Emily sampai akhirnya Rian terpojok dan Maya terpaksa menyayat perut Emily hingga kakaknya itu meninggal. Dan di detik-detik kematiannya, Emily baru ingat tentang adiknya itu dan juga mengingat kemesraan dengan suaminya di masa lalu. Yang ternyata Emily ini berlarut-larut dalam kesedihannya sendiri hingga dia lupa segalanya dan menjadi psikopat sampai membenci semua orang yang ada di sekitarnya. Maya meminta maaf dan mulai menangis. Sementara Naomi yang perutnya tertusuk tombak juga menangis karena pasti sudah kehilangan bayinya. Dan Rian mencoba menenangkan Naomi. Adegan diakhiri dengan tangisan Naomi dan Maya. Lalu arwah Emily dan Andi terlihat berjalan berdua di bibir pantai biru dengan aura wajah yang bahagia. Tamat.